Indonesia kaya ragam budaya, satu cintanya pada semua yang ada. Eloknya sungai mengalir jauh ke laut, birunya samudra memeluk pulau-pulau. Kecil, bertemu lagi dengan Miss Gaida di kelas Jagat Raya dari Puspanusa Montessori. Hari ini Miss Gaida mau ajak teman-teman kecil untuk mengenal salah satu bagian penting nih dari ekosistem gurun pasir, yaitu oasis. Wah, apa ya itu oasis? Kalau teman-teman kecil sudah siap untuk berkegiatan hari ini, ayo kita mulai sama-sama. Ini adalah bahan-bahan yang kita butuhkan untuk kegiatan kita kali ini. Di sini ada gambar besar dari oasis. Lalu juga ada play-doh, ada rumput-rumput, ada figuran pohon, batu-batuan, dan di sini Miss Gaida juga tentunya punya pasir dan juga air. Kita akan mengenal terlebih dahulu sebenarnya oasis itu apa ya teman-teman kecil. Kita simpan dulu ya material yang lain di samping. Nah, teman-teman kecil, di sini Miss Gaida punya dua gambar ya. Kalau teman-teman kecil bisa lihat apa dari gambar ini? Teman-teman kecil boleh beritahu Miss Gaida. Apa yang teman-teman kecil lihat nih dari gambar ini? Ada apa saja? Ada pohon, ada air, ada rumput-rumput yang kering, ada juga gunung dari gurun pasirnya. Coba lihat teman-teman kecil, kalau kemarin-kemarin kita mengenal gurun pasir ini sebagai tempat yang sulit sekali air atau jarang sekali ya ada curah hujannya. Tapi kalau kita lihat di sini, ini kita sebut sebagai oasis. Ada yang mau sebutkan sama-sama dengan Miss Gaida? Oasis. 1, 2, 3. Oasis. Nah, oasis ini disebut juga sebagai daerah subur yang terpencil atau daerah subur yang kecil yang terdapat di daerah gurun. Jadi biasanya di gurun-gurun ini ada nih tempat-tempat yang terpencil seperti ini, yang dimana tempat tersebut itu lebih subur nih dibanding tempat-tempat lainnya. Kenapa lebih subur? Karena memang ada sumber air di sana sehingga bisa ada lebih banyak tumbuh-tumbuhan yang hidup. Kalau areanya lebih luas dari ini, maka tidak menutup kemungkinan akan ada lebih banyak flora dan fauna atau tumbuhan dan hewan yang hidup di sekitarnya. Karena seperti yang kita tahu ya, semua tumbuhan dan semua hewan itu butuh air, sehingga mereka biasanya hidup di tempat-tempat yang memiliki sumber air. Nah, oasis ini dikenal juga sebagai oase. Jadi kalau misalnya teman-teman kecil dengar kata oase, sebenarnya oase dan oasis ini sama saja ya. Nah, ada yang tahu tidak kira-kira bagaimana ya oasis atau oase ini bisa terbentuk? Nah, oasis atau oase ini bisa terbentuk biasanya karena ada rembesan air yang mungkin berasal dari sungai di sekitarnya, atau juga ada rembesan air dari bawah ya, dari bagian bawah pasir dan naik ke permukaan sehingga menimbulkanlah oasis ini. Nah, biasanya para orang-orang yang melintas nih, atau biasanya daerah Timur Tengah disebut sebagai kafilah atau orang-orang yang bepergian di daerah gurun pasir. Para kafilah ini biasanya harus melintasi oasis. Jadi dalam perjalanannya mereka harus nih bertemu dengan oasis supaya mereka bisa mengisi persediaan air serta makanannya. Nah, jadi kita bisa lihat ya bagaimana oasis ini penting sekali untuk para kafilah atau para orang-orang yang berjalan di daerah gurun pasir. Nah, jadi seperti yang Miss Gaida bilang tadi, memang oasis ini dibentuk dari sungai bawah tanah. Jadi biasanya di bawah gurun pasir ini atau di bawah tanah itu terdapat sungai yang kemudian airnya merembes ke bagian atas. Wah,
Siapa nih teman-teman kecil yang pernah lihat oasis seperti ini? Memang tampaknya sangat menyegarkan ya, di tengah padang pasir atau gurun pasir yang panas, kemudian kita tiba-tiba bisa menemukan oasis ini. Nah, kalau dilihat dari dekat, oasis ini akan tampak seperti ini teman-teman kecil. Jadi ada airnya, kemudian juga di sini kita bisa melihat ada daun-daun, ada pohon. Dan seperti kita tahu kalau ada air berarti juga artinya akan ada yang namanya hewan airnya. Makanya kenapa para kafilah ini perlu melewati oasis ketika mereka sedang bepergian untuk mereka mengisi air, tentunya juga mendapatkan makanan-makanan baik dari tumbuhan atau dari hewan yang ada di sini. Nah, sekarang Miss Gaida mau ajak teman-teman kecil untuk membuat nih oasis milik kita sendiri. Nah, pertama-tama Miss Gaida akan membutuhkan di sini Miss Gaida punya nampan ya seperti ini. Lalu kita akan tuangkan pasirnya. Kalau sudah dituangkan pasirnya seperti ini, pastikan seluruh bagiannya tertutupi. Sekarang Miss Gaida mau buat lubang ya seperti ini. Kita akan buat lubangnya dan kita akan coba tuangkan air ke dalamnya. Adalah seperti selayaknya proses terbentuknya oasis. Kita akan tuangkan airnya perlahan-lahan ke bagian tengah. Nah, kalau teman-teman kecil lihat, airnya ini akan menyerap ke berbagai bagian dari pasirnya. Ini artinya oasis ini akan memberikan kehidupan bagi tanah-tanah di sekitar oasis ini. Nah, jadi kalau kita lihat ya, dia akan menggenangi seperti ini. Dan kalau teman-teman kecil sekarang sentuh, pasirnya semua jadi basah. Makanya kenapa daerah di sekitar oasis itu biasanya jauh lebih subur dibanding area-area lainnya. Hal ini disebabkan karena air yang oasis ini, air yang hadir ya di oasis ini itu akan memberikan nutrisi-nutrisi atau sumber air bagi kehidupan di sekitarnya. Jadi pohon-pohon dan lain-lainnya juga dapat hidup di sini. Coba teman-teman kecil sentuh. Apakah airnya dingin atau hangat? Nah, jadi nanti airnya yang merembes dari bawah tanah atau dari sungai bawah tanah ini akan terjebak di bagian tengah seperti ini. Ya, dan akan menjadi sumber kehidupan bagi tanaman atau hewan-hewan di sekitarnya. Kalau kita sentuh sekarang jadi basah ya. Oke. Itu adalah penjelasan mengenai oasis. Sekarang kita akan membuat oasis ini dengan menggunakan diorama. Jadi di sini teman-teman kecil punya Play-Doh. Kemudian di sini ada figurin pohon, juga rumput-rumput. Sekarang kita akan taburkan. Oasis ini atau
bagian air dari oasis ini, kita akan gunakan Play-Doh. Sepertinya supaya lebih bagus ya, jadi mau pindahkan ke nampan yang lebih kecil. Kita buat ruang kembali seperti tadi ya ketika kita menuang air, tapi kali ini akan diisi oleh Play-Doh. Pastikan ruangnya cukup ya untuk Play-Doh-nya, kurang lebih seperti itu. Nah, boleh juga memainkan dulu Play-Doh-nya. Kita bisa simpan pohon dan rerumputan, karena memang seperti yang kita tahu kalau di daerah dekat oasis maka akan lebih subur ya dibanding daerah lainnya. Kita juga bisa berikan batu-batu ya. Kurang lebih seperti inilah oasis di padang pasir teman-teman kecil. Jadi adanya area yang lebih subur, ada tumbuhannya, ada hewannya, menjadi sumber kehidupan di tengah-tengah gurun pasir. Bagaimana punya teman-teman kecil? Apakah juga sudah selesai diorama dari oasisnya? Terima kasih ya sudah membuatnya bersama-sama Miss Gaida. Bagaimana kegiatan kita hari ini teman-teman kecil? Kita sudah mengenal yang namanya oasis atau bagian yang lebih subur di gurun pasir. Tadi kita sudah mengenalnya melalui gambar, juga kita menggunakan percobaan dengan menggunakan air dan pasir, dan juga kita sudah membuat dioramanya. Semoga teman-teman kecil menjadi lebih paham ya mengenai apa itu oasis. Sampai bertemu lagi di sesi Jagat Raya yang selanjutnya, dan Miss Gaida akan jelaskan lebih lanjut mengenai apa itu ekosistem gurun pasir. Sampai jumpa lagi. Dah.